ISA 330,5. Auditor wajib merancang dan mengimplementasikan tanggapan menyeluruh untuk menanggapi risiko salah saji yang material yang dinilai di tingkat laporan keuangan. ISA 330,6. Auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang sifat waktu pelaksanaan dan luasnya didasarkan atas dan merupakan tanggapan terhadap risiko saji yang material yang dinilai di tingkat asasi. Kedua, alinea itu menggunakan beberapa frasa dengan makna sebagai berikut. Yang pertama, assessed risk of material misstatement. Untuk memudahkan pemahaman, istilah yang panjang ini dibagi dalam dua bagian, yakni risk of material misstatement dan assessed. Istilah risk of material misstatement sangat sering dijumpai dalam banyak ISA. Maknanya adalah risiko salah saji yang material. Ini adalah risiko yang dihadapi oleh pihak yang membuat manajemen dan mengaudit auditor laporan keuangan. Auditor yang berkepentingan untuk menilai asas risiko ini dan prosesnya dinamakan risk assessment atau penilaian risiko. Yang kedua, respons atau tanggapan dan respon atau menanggapi. Ini adalah reaksi auditor terhadap risiko yang dinilainya. Yang ketiga, further audit procedures atau proses audit selanjutnya. Istilah selanjutnya bermakna sesudah yang dalam hal ini adalah prosedur audit sesudah risk assessment atau prosedur audit sesudah penilaian risiko. Tanggapan atas risiko atau risk response terdiri atas dua langkah. Langkah pertama ialah merancang prosedur audit selanjutnya dan langkah kedua ialah melaksanakan prosedur audit tersebut. Bab 30. Rencana audit yang tanggap. Dalam tahap kedua, dalam suatu proses audit atau tahap menanggapi risiko, tujuannya ialah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai risiko yang dinilai atau assessed risk. Hal ini dapat dicapai dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat atau appropriate response. Tahapan risiko salah saji material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan maupun tingkat asersi. Langkah awal untuk merancang tanggapan audit yang efektif adalah dengan membuat daftar dari semua risiko yang dinilai dan dikembangkan pada akhir tahap penilaian risiko. Pada tahap itu, risiko sudah diidentifikasi dan dinilai pada yang pertama tingkat laporan keuangan dan yang kedua tingkat asersi untuk area laporan keuangan dan disclosure. Tanggapan menyeluruh atau overall response. Risiko yang pervasif pada tingkat laporan keuangan ditangani melalui rancangan dan implementasi tanggapan menyeluruh oleh auditor. Dalam membuat laporan tanggapan menyeluruh, auditor juga menentukan yang pertama intensnya anggota tim audit, yang kedua staf mana yang ditugaskan, yang ketiga luasnya supervisi yang digunakan selama audit, yang keempat perlunya memasukkan unsur pendadakan atau element of unpredictability dalam memilih prosedur audit selanjutnya yang akan dilaksanakan. Yang kelima, setiap perubahan yang harus dibuat berkenaan dengan sifat, waktu pelaksanaan, atau luasnya prosedur audit. Materialitas dalam merancang pengujian. Faktor kunci dalam menentukan luasnya suatu prosedur audit ialah performance materiality atau materialitas pelaksanaan. Performance materiality ditetapkan untuk memperhitungkan risiko tertentu berkenaan dengan suatu saldo akun, transaksi, atau disclosures dalam laporan keuangan. Dalam membuat rencana auditor terperinci, auditor akan menggunakan kearifan profesionalnya atau professional judgment untuk memilih jenis prosedur audit yang tepat. Kita dapat membayangkan suatu kotak peralatan auditor yang berisi yang pertama prosedur substantif dasar, yang kedua prosedur substantif yang diperluas, yang ketiga prosedur analitika substantif, yang keempat uji pengendalian. Rencana audit responsif. Kearifan profesional
dan pemikiran yang cermat diperlukan untuk menyusun rencana audit dalam memberikan tanggapan yang tepat pada risiko yang dinilai atau assessed risk. Waktu untuk menyusun rencana yang tepat hampir dapat dipastikan akan menghasilkan audit efektif atau efisien dan penghematan waktu audit. Ada 3 langkah umum yang dijalankan auditor dalam menyusun rencananya. Yang pertama, tanggapi risiko yang dinilai pada tingkat laporan keuangan atau tanggapan menyeluruh overall response. Yang kedua, identifikasi prosedur tertentu yang diperlukan untuk area laporan keuangan yang material. Yang ketiga, ditentukan prosedur audit dan luasnya. Menanggapi risiko fraud. Risiko kecurangan atau fraud termasuk manajemen override dapat terjadi di semua entitas dan perlu mendapat perhatian ketika auditor menyusun rencana audit. Suatu risiko signifikan mengharuskan auditor yang pertama, pahami pengendalian, termasuk kegiatan pengendalian yang relevan untuk risiko tersebut. Yang kedua, jalankan prosedur substantif yang secara spesifik menanggapi risiko tersebut. Yang ketiga, ketika pendekatan terhadap risiko signifikan hanya terdiri atas prosedur substantif, prosedur ini harus termasuk uji rincian. Dalam penilaian risiko potensial dan tanggapan yang tepat terhadap fraud, auditor mempertimbangkan yang pertama tanggapan menyeluruh yang sudah dibuat untuk menanggapi risiko atau menghadapi risiko yang dinilai pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua, tanggapan spesifik yang sudah dibuat sehubungan dengan risiko lainnya yang dinilai pada tingkat asersi. Yang ketiga, skenario mengenai kecurangan dan jika ada yang dikembangkan dalam diskusi perencanaan. Yang keempat, risiko kecurangan, adanya peluang intensif dan alasan yang diidentifikasi sebagai hasil pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Yang kelima, kerentanan saldo akun dan transaksi tertentu terhadap kecurangan. Yang keenam, kasus-kasus yang diketahui mengenai kecurangan di masa lalu atau dalam tahun berjalan. Yang ketujuh, risiko seiring dengan manajemen overhead atau tindakan manajemen yang meniadakan atau melemahkan pengendalian melalui kewenangannya. Kecurangan pada tingkat laporan keuangan bersifat pervasif. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kewaspadaan profesional ketika memeriksa dokumentasi tertentu atau ketika sedang berupaya menguatkan penyataan manajemen yang signifikan. Yang kedua, penggunaan tenaga ahli dengan keterampilan pengetahuan khusus, misalnya dalam bidang teknologi informasi. Yang ketiga, kembangkan prosedur audit yang khusus untuk mengidentifikasi adanya kecurangan. Yang keempat, masukkan unsur-unsur pendadakan dalam memilih prosedur audit yang akan digunakan. Minta informasi tambahan dalam konfirmasi eksternal. Ubah waktu pelaksanaan prosedur substantif dari tanggal interim ke tanggal yang dekat ke akhir tahun. Di bawah ini ada beberapa petunjuk dalam menanggapi risiko yang berhubungan dengan manajemen overhead atau tindakan manajemen yang sengaja meniadakan atau melemahkan pengendalian. Journal entries. Pertimbangan mengenai yang pertama, ciri journal entries dan adjustment lainnya yang mengandung kecurangan atau fraudulent journal entries atau order adjustment. Yang kedua, adanya faktor risiko kecurangan yang berkaitan dengan journal entries dan adjustment lain tertentu. Yang ketiga, tanyakan kepada orang-orang yang terlibat dalam proses laporan keuangan mengenai aktivitas yang tidak tepat atau di luar kebiasaan. Estimasi manajemen. Pertimbangan kembali estimasi secara keseluruhan. Laksanakan review ke belakang mengenai adjustment yang digunakan manajemen dan asumsi mengenai estimasi akuntansi yang signifikan yang dibuat tahun lalu, dan ditentukan apakah dampak kumulatif dari bias dalam estimasi manajemen berakibat salah saji material dalam laporan keuangan. Transaksi penting. Pahami alasan bisnis dalam transaksi yang signifikan, yang di luar kebiasaan atau unusual, atau di luar bisnis yang wajar dari entitas tersebut. Ini termasuk penilaian apakah yang pertama manajemen memberikan tekanan yang lebih besar pada perlakuan akuntansi dan bukan dasar ekonomi dari transaksi tersebut. Yang kedua, pengaturan mengenai transaksi tersebut terlihat rumit atau yang dibuat-buat. Yang ketiga, manajemen sudah membahas sifat transaksi dan perlakuan akuntansinya dengan TCWG, Gross Charge
with governance. Yang keempat, transaksi melibatkan pihak-pihak terkait atau related parties atau pihak-pihak yang tidak mempunyai substansi atau kekuatan keuangan yang memadai untuk mengambil bagian transaksi, atau parties that do not have the substance or the financial strength to support the transaction. Pihak-pihak ini sebelumnya tidak diketahui mempunyai hubungan istimewa atau tanpa bantuan orang dalam entitas audit tidak mengetahui hubungan istimewa tersebut. Yang kelima, transaksi hubungan istimewa yang tidak dikonsolidasikan atau non-consolidated related parties, termasuk dengan entitas yang didirikan dengan tujuan khusus atau special purpose entities yang sudah direview dan disetujui sebagaimana harusnya oleh TCWG dan ada dokumentasi yang cukup. Risiko salah satu dalam presentasi dan disclosure. Prosedur yang spesifik perlu dirancang untuk menanggapi risiko yang bertalian dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Proses spesifik ini memastikan apakah yang pertama, semua laporan dalam perangkat laporan keuangan disajikan dengan cara yang mencerminkan klasifikasi dan penjelasan informasi keuangan dengan benar. Yang kedua, penyajian laporan keuangan termasuk pengungkapan atau disclosure yang memadai dari hal-hal yang material dan ketidakpastian. Menentukan lengkapnya rencana audit. Sebelum menyimpulkan suatu audit sudah lengkap, auditor mempertimbangkan apakah faktor-faktor berikut yang disajikan dalam bentuk pertanyaan atau sudah dijawab. Yang pertama, apakah semua area laporan keuangan sudah cakup? Yang kedua, adakah kebutuhan konfirmasi eksternal? Yang ketiga, dapatkah bukti yang diperoleh tahun lalu digunakan? Yang keempat, apakah perlu tenaga ahli? Yang kelima, apakah proses tutup buku sudah diliput? Yang keenam, apakah risiko signifikan telah ditangani? Yang ketujuh, apakah bukti yang diperoleh dari pengujian di tengah tahun sudah dimutakhirkan? Yang kedelapan, apakah risiko potensial terjadinya kecurangan mendapat perhatian auditor? Transaksi hubungan istimewa. Pahami hubungan bisnis antara pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terjalin dengan entitas. Pahami ini bias diperoleh melalui yang pertama, inquiries atau bertanya kepada manajemen dan TCGW, thus charged with governance. Yang kedua, bertanya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang keempat, inspeksi kontrak-kontrak signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian latar belakang atau background research yang tepat, misalnya melalui internet atau database yang berisi informasi bisnis. Baik, pengakuan pendapatan. Minta konfirmasi persyaratan kontrak yang relevan dari para pelanggan. Persyaratan atau kondisi ini meliputi acceptance kriteria, syarat pengiriman dan pembayaran, dan tidak adanya perjanjian tambahan yang menawarkan keistimewaan tertentu seperti hak mengembalikan barang secara langsung sudah akhir tahun. Dokumentasi tanggapan menyeluruh dan rencana audit terinci. Tanggapan menyeluruh dapat didokumentasikan sebagai sebuah dokumen yang berdiri sendiri, atau yang lebih lazim sebagai bagian strategi audit menyeluruh. Rencana audit terinci sering didokumentasikan dalam bentuk program audit yang menggambarkan secara garis besar sifat dan luasnya prosedur dan asersi yang diperiksa. Komunikasi mengenai rencana audit. Strategi audit menyeluruh, tanggapan menyeluruh, dan rencana audit sepenuhnya merupakan tanggung jawab auditor. Namun, seringkali bermanfaat untuk membahas unsur-unsur dalam rencana audit terinci dengan manajemen. Pembahasan seperti ini menyebabkan perusahaan kecil mengenai penetapan waktu dan akan memfasilitasi pelaksanaan prosedur tertentu. Auditor perlu mempertimbangkan bertemu dengan dan memberikan informasi dan mutakhir secara teratur kepada manajemen. Informasi yang dapat disampaikan antara lain temuan-temuan audit sementara, dokumentasi tambahan yang diperlukan, permintaan auditor mengenai bantuan yang diperlukan, dan bahas masalah lain. Oke, kita masuk ke bab 31, prosedur audit selanjutnya.
Prosedur audit selanjutnya. Prosedur audit selanjutnya ingin menegaskan bahwa ini serangkaian prosedur audit yang melanjutkan prosedur audit sebelumnya, yakni prosedur penilaian risiko atau risk assessment procedures. Ada 3 ISA yang menjadi acuan utama dalam bab ini, yakni bab ISA 330, ISA 501, dan 505, dan ISA 520. ISA 330 alinea 4 menyajikan definisi substantif procedures atau dan test of controls. ISA 330,4 untuk tujuan ISA. Istilah-istilah berikut bermakna yang A. Substantif prosedur atau prosedur substantif adalah suatu prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji yang material pada tingkat asersi. Prosedur substantif terdiri atas yang pertama test of detail, yang kedua substantif analytical procedures. B. Selayan pandang. A. Prosedur substantif. Prosedur substantif dapat dilaksanakan auditor untuk yang pertama mengumpulkan bukti tentang asersi yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau embedded dalam saldo akun dan jenis transaksi. Yang kedua, mendeteksi salah saji material. B. Uji pengendalian atau test of control. Uji pengendalian dilakukan auditor untuk mengumpulkan bukti mengenai berfungsinya secara efektif pengendalian internal. Yang pertama, menangani asersi-asersi tertentu. Auditor merancang prosedur auditnya berdasarkan keandalan pengendalian untuk asersi tersebut. Yang kedua, mencegah atau menemukan dan mengoreksi kesalahan kecurangan yang material. Uji pengendalian meliputi pemilihan sejumlah sampel transaksi atau dokumen pendukung yang representatif, atau artinya mewakili seluruh populasi, untuk yang pertama mengamati berfungsinya prosedur pengendalian internal, yang kedua menginspeksi bukti bahwa prosedur pengendalian internal memang dilakukan, yang ketiga menanyakan bagaimana dan kapan prosedur pengendalian internal dilakukan, dan yang keempat mengulangi melaksanakan atau reperform prosedur pengendalian internal. C. Uji rinci atau test of detail. Dalam menentukan prosedur substantif mana yang paling tepat menanggapi risiko yang dinilai atau assessed risk, auditor dapat melaksanakan yang pertama uji rinci, yang kedua kalau tidak ada salah saji material yang signifikan, prosedur analytical substantif saja atau kombinasi uji rinci dan prosedur analytical substantif. D. Melaksanakan prosedur substantif pada tanggal interim. Ketika prosedur substantif dilaksanakan pada tanggal interim, auditor wajib melaksanakan prosedur substantif selanjutnya atau prosedur substantif yang dikombinasikan dengan uji pengendalian untuk periode tersisa. Pelaksanaan prosedur ini akan memberikan dasar yang layak untuk menarik kesimpulan audit dari tanggal interim ke tanggal akhir tahun dan mengurangi risiko tidak terdeteksinya salah saji pada akhir periode. Namun, jika prosedur substantif saja tidak cukup, pengujian terhadap pengendalian yang relevan juga harus dilaksanakan. E. Prosedur audit untuk periode sisa. Ketika prosedur audit dilaksanakan pada tanggal interim, yang pertama bandingkan informasi pada akhir tahun atau periode dengan informasi terkait atau pembanding comparable information pada tanggal interim. Yang kedua, identifikasi angka-angka yang kelihatannya janggal atau tidak umum atau unusual. Yang ketiga, sewaktu merencanakan prosedur analytical substantif, lihat apakah perkiraan saldo akhir tahun atau periode dari jenis transaksi atau akun tertentu memang dapat dibuat. Dan yang keempat, perhatikan prosedur entitas untuk menganalisis dan menyesuaikan jenis transaksi atau saldo akun pada tanggal interim untuk memastikan entitas yang telah melakukan prosedur pisah batas akuntansi dengan benar. F. Prosedur substantif yang dilaksanakan dalam periode yang lalu. Penggunaan
bukti audit yang diperoleh melalui prosedur substantif yang dilaksanakan dalam periode yang lalu dapat dimanfaatkan dalam perencanaan audit tahun ini. Namun, prosedur substantif yang dilaksanakan dalam periode yang lalu lazimnya tidak atau sedikit sekali memberikan bukti audit untuk tahun berjalan. C. Konfirmasi eksternal mengenai tujuan prosedur permintaan konfirmasi eksternal external confirmation. ISA 505,5 menyatakan tujuan auditor dalam menggunakan prosedur konfirmasi eksternal ialah merancang dan melaksanakan prosedur untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. D. Prosedur analytical substantif. ISA 520,5 menegaskan kewajiban auditor sehubungan dengan prosedur analytical substantif adalah sebagai berikut. Ketika merancang dan melaksanakan prosedur analytical substantif secara terpisah atau dalam kombinasi yang dengan uji rinci sebagai prosedur substantif sesuai dengan ISA 330, auditor wajib menentukan tepatnya suatu prosedur analytical substantif untuk suatu asesi tertentu. Yang kedua, evaluasi keandalan data yang menjadi dasar ekspektasi auditor mengenai angka yang diperkirakan dan rasio yang digunakan dengan memperhatikan sumber, komparabilitas, dan sifat serta relevansi informasi yang tersedia, dan pengendalian atas penyusunannya. Yang ketiga, kembangkan ekspektasi mengenai jumlah atau amount atau rasio, dan evaluasi apakah ekspektasi tersebut cukup tepat untuk mengidentifikasi salah saji secara terpisah atau tergabung dengan salah saji lainnya, bisa menyebabkan laporan keuangan disalah sajikan secara material. Dan yang keempat, menentukan perbedaan antara jumlah yang tercatat dalam pembukuan dengan angka perakiraan yang didasarkan atas nilai ekspektasi yang dapat diterima tanpa melakukan investigasi lebih lanjut sebagaimana disyaratkan dalam alinea 7. Dalam prosedur analitika substantif, auditor membandingkan angka atau hubungan-hubungan dalam atau di antara unsur-unsur laporan keuangan dan dari informasi yang diperoleh dalam tahapan memahami entitas dan dari bukti-bukti lain. Auditor dapat mengembangkan suatu ekspektasi tertentu. Sebagai contoh, jika ada kenaikan dalam harga bahan baku atau upah, ekspektasinya ialah kenaikan dalam beban pokok penjualan ini selanjutnya tercermin dalam rasio atau hubungan antara laba kotor dan penjualan. Oke, faktor-faktor yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam merancang prosedur analitika substantif. Yang pertama, cocok atau tepatnya penggunaan prosedur analitikal substantif tersebut dengan sifat asesi yang diperiksa. Yang kedua, keandalan data internal atau yang digunakan untuk menguji ekspektasi dari angka yang dicatat atau rasio yang dikembangkan. Yang ketiga, apakah ekspektasinya cukup tepat untuk menunjukkan salah saji yang material pada tingkat angsuran yang dikehendaki. Yang keempat, seberapa besar perbedaan antara angka yang dicatat dan nilai ekspektasi atau expected value yang bisa diterima atau ditoleransi. 2. Perbedaan angka ekspektasi. Dengan hasil investigasi, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara recorded amount dengan auditor's expectation adalah tidak mencerminkan salah saji, atau yang kedua, memungkinkan mencerminkan salah saji dan diperlukan prosedur audit selanjutnya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa salah saji yang material terjadi atau tidak terjadi. 3. Prosedur analitikal dalam merumuskan opini. Berikut ini terjemahan ISA 520,6 mengenai prosedur analitikal dalam merumuskan opini auditor. Auditor wajib merancang dan melaksanakan prosedur analitikal menjelang akhir audit untuk membantunya merumuskan kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan entitas konsisten dengan pemahaman auditor mengenai entitas tersebut. Yang keempat, tujuan uji pengendalian. Uji pengendalian atau test of control dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai berfungsinya pengendalian. 5. Uji pengendalian. Uji pengendalian atau test of control dirancang untuk memperoleh bukti mengenai berfungsinya pengendalian di dalam
setiap unsur dari kelima unsur pengendalian internal. Dalam entitas yang lebih kecil, beberapa pengendalian pervasif seperti lingkungan pengendalian atau kontrol environment dapat juga mengenai risiko salah saji yang khusus untuk aset tertentu. Nah, dalam hal lain ada keterkaitan antara pengendalian pervasif dan pengendalian spesifik bisa bersifat lebih langsung. Contoh, beberapa pengendalian pemantauan menemukan tidak bekerjanya pengendalian dalam pengendalian spesifik. 6. Uji pengendalian dengan rotasi. Faktor-faktor yang tidak memungkinkan penggunaan pengujian dengan rotasi terdiri dari prosedur audit tergantung pada pengendalian untuk memitigasi mencegah risiko yang signifikan. Bab 32 sampling. A. Definisi dan tujuan sampling audit. Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Standar Profesional Akuntansi Publik Seksi 350 mendefinisikan sampling audit adalah penerapan prosedur audit tahap unsur-unsur suatu saldo akun atau tidak atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. B. Ketidakpastian dan sampling audit. Semakin banyak sampel yang diambil, semakin banyak waktu dan biaya yang diperlukan. Auditor juga mengakui bahwa adanya konsekuensi negatif dari kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang didasarkan atas kesimpulan hasil audit terhadap sampel semata. Apabila auditor ingin mengurangi kemungkinan kesalahan keputusan tersebut, auditor harus menambah jumlah sampel. Nah, hal ini mengakibatkan peningkatan biaya waktu yang diperlukan. Sebaliknya, apabila auditor ingin mengurangi biaya dan waktu untuk melakukan pemeriksaan, maka auditor harus mengurangi jumlah sampel. Hal ini akan memperbesar kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang didasarkan atas kesimpulan hasil audit terhadap data sampel tersebut. Yang pertama, risiko sampling. Nah, risiko sampling, tingkat risiko sampling mempunyai hubungan terbalik dengan ukuran sampel. Semakin kecil ukuran sampel, semakin tinggi risiko samplingnya. Sebaliknya, semakin besar ukuran sampel, semakin rendah risiko samplingnya. Risiko sampling dapat dibedakan atas yang pertama, risiko sampling dapat dalam pengujian substantif di atas detail atau perincian. Yang pertama, risiko keliru menerima. Yang kedua, risiko keliru menolak. B. Risiko sampling dalam melaksanakan pengujian pengendalian. Auditor memperhatikan dua aspek penting dalam risiko sampling yang meliputi yang pertama risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah, yang kedua risiko penentuan tingkat risiko pengendalian terlalu tinggi. 2. Risiko non-sampling. Risiko non-sampling meliputi kedua aspek risiko audit yang tidak berkaitan dengan sampling. Risiko ini tidak pernah dapat diukur secara sistematis. Risiko non-sampling timbul karena yang pertama kesalahan manusia seperti gagal mengakui kesalahan dalam dokumen. Yang B, kesalahan pemilihan maupun penerapan prosedur audit yang tidak sesuai dengan tujuan audit. Yang C, salah interpretasi hasil sampel. C, pendekatan sampling audit. Standar profesional akuntansi publik pada standar pekerjaan lapangan ketiga menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi dasar yang memadai. Ya, yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit yang dapat dipilih auditor untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Kedua pendekatan tersebut adalah yang pertama sampling statistik. Langsung saja kita tengok. Sampling statistik ini menguntungkan manajemen dalam tiga hal berikut. Yang pertama, perencanaan sampel yang efisien. Yang kedua, pengukuran kecukupan bukti yang dihimpun. Yang ketiga, pengevaluasian hasil sampel. Oke, baik, ada dua macam teknik sampling statistik, yaitu atribut sampling, variabel sampling.
2. Sampling non statistik. Nah, sampling non statistik ini merupakan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif auditor yang dapat menentukan besarnya sampel yang diambil dalam sampling non statistik. Di sampling yang dalam pengujian substantif, standar profesional akuntansi publik 350 par 16 menyebutkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan sampel atas pengujian substantif. Faktor-faktor tersebut meliputi: A. Hubungan antara sampel dengan tujuan audit yang relevan yang harus dicapai. Yang B. Pertimbangan pendahuluan atas tingkat-tingkat materialitas. Yang C. Tingkat resiko keliru menerima yang dapat diterima auditor. Yang D. Karakteristik populasi. Di samping faktor tersebut di atas, auditor harus cermat dalam mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan sampel. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi atas sampel. Variabel sampling. Variabel sampling tepat untuk diterapkan auditor antara lain pada A. Observasi dan penilaian persediaan konfirmasi piutang dagang, cadangan untuk piutang tak tersedia, tak tertagih, yang cadangan persediaannya rusak, menilai persediaan dalam proses, menilai aktiva tetap dalam public utility company, penilaian umur piutang. Ada 3 teknik dapat digunakan dalam variabel sampling, yaitu man per unit. Ada langkah-langkahnya, yaitu menentukan tujuan rencana sampling, mendefinisikan kondisi kesalahan, mendefinisikan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, mengevaluasi sampel, hasil sampel. Yang kedua, different estimation. Dalam sampling estimasi perbedaan estimasi perbedaan ini, perbedaan dihitung untuk setiap item sampel yang sama dengan nilai audit item tersebut dikurangi nilai bukunya. Auditor kemudian menggunakan rata-rata perbedaan untuk menghimpun estimasi nilai populasi total. Variabilitas perbedaan tersebut digunakan untuk menentukan achieved prevision atau cadangan allowance yang dapat diterima oleh sikap sampling. Oke. F. Sampling dalam pengujian pengendalian. Standar profesional akuntansi 350/31 menyebutkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan auditor dalam perencanaan sampel atas pengujian pengendalian. Baik, seperti telah dikemukakan bahwa dalam menyelenggarakan pengujian pengendalian, auditor memberikan 2 aspek penting dalam risiko sampling, yang meliputi risiko penentuan tingkat risiko pengendalian terlalu rendah dan risiko penentuan tingkat risiko pengendalian terlalu tinggi. Atribut sampling. G. Atribut sampling. Teknik ini digunakan dalam pengujian pengendalian. Kegunaannya adalah untuk memperkirakan tingkat deviasi atau penyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi. Nah, sampling ini atribut ini ada beberapa tahap yang meliputi menentukan tujuan pengujian audit, menspesifikasi atribut yang akan diperiksa dan kondisi penyimpangan, mendefinisikan populasi dan unit sampling, menspesifikasikan tingkat penyimpangan yang dapat diterima, yang menspesifikasikan risk of assessing control risk to low yang dapat diterima atau expectable risk of over reliance, mengestimasi tingkat penyimpangan populasi, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan prosedur audit, mengevaluasi sampel. Oke, perlu dibedakan antara TDR dan ARO. Dapat jelaskan di sini ya teman-teman. Dipilih auditor sebelum tes dilakukan dengan UDL, dan ARO hasil perhitungan objektif berdasarkan sampel. Oke, baik. Yang H, sampel yang dengan tujuan ganda. Auditor dalam situasi tertentu dapat merancang sampel yang memenuhi tujuan sekaligus, yaitu menentukan risiko pengendalian, pengujian kebenaran jumlah moneter transaksi